untuk peserta ke-6 ada Bapak Iskandar SMSI dari Universitas Salero Lahat. Bapak, apakah sudah siap, Pak Iskandar? Ya, siap. Oh ya, silakan untuk dimulai, Pak. Mohon maaf untuk klik record terlebih dahulu. Bentar. Mau ngidupin ini untuk rekam kameranya. Gimana, Bapak? Mau rekam kameranya juga ya. Oke. Terakhir hari ini. Oh, ke sana belum? Siap. Nanti lah jam istirahat lagi ada. Gimana, Bu? Gimana? Langsung. Iya, silakan Bapak. Tadi mohon maaf suara Pak Afrizal tadi masuk ke Zoom, jadi agak terpotong tadi Pak. Ya, Bapak ini mohon maaf, ini sudah Bapak record karena di kami ini Sudah. ada record. Gimana Bapak? Persiapan record di HP juga. Oh, oke, sudah. Berarti ini ya baik. Ini Bu Silma juga masih ada ini record, mungkin jangan dimatikan terlebih dahulu. Oh, Bapak mungkin juga masih ini. Ya, silakan Bapak untuk mulai. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak sekalian dalam keadaan sehat? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Oke lah, sebelum kita masuki materi ini, akan lebih baik kita berdoa dulu sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing, agar kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan dengan mudah dan ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Berdoa mulai. Selesai. Jadi saya akan berpantun dulu untuk menyegarkan, ini karena terakhir ya. Pergi ke Curug naik sepeda, mencari ustadz di pesantren. Agar menjalani hidup lebih mudah, carilah ilmu sebanyak mungkin. Jadi jangan lupa, jangan berhenti mencari ilmu, Bapak-Ibu sekalian. Baiklah Bapak-Bapak, Ibu sekalian, sebelumnya juga saya akan pastikan dulu ini ada berapa mahasiswa yang datang. Pak Abrizal datang? Hadir, Pak. Nobeta Tri? Hadir, Pak. Silma Kafah? Hadir, Pak. Ya. Ijazati Alfitro? Ya, hadir, Pak. Pungki Hari Wiranata ya? Iya, Pak. Hadir, Pak. Ada yang belum saya panggil? Saya, Pak. Siapa? Fitri. Ya, saya sudah tahu kamu datang. Masa saya panggil. Saya sudah tahu, saya lihat karena Fitri ini orang yang rajin ini. Datang terus, belajarnya rajin. Baiklah, Bapak, saudara-saudara sekalian, dalam materi kali ini saya akan menyampaikan dari materi awal. Tujuannya adalah bagaimana saudara-saudara atau mahasiswa dapat mendefinisikan manajemen pemasaran dan sekaligus mengetahui kenapa dan apa peran pentingnya dari manajemen pemasaran tersebut. Jadi Bapak-Bapak Ibu sekalian, saya akan coba tayangkan sebentar Pak. Ya. Sebentar Pak. Oke, mata kuliah manajemen pemasaran. Di mana pada Pak, sebelumnya mohon maaf Pak, apakah memang tidak di-share screen Pak untuk materinya Pak? Bentar. Ya, karena di kami belum ada ini screen yang tampil, ya. Bentar ya. Bapak sudah buka PPT-nya. Kalau Bapak sudah membuka PPT-nya, mungkin Bapak bisa kembali ke Zoom, kemudian klik yang tombol hijau, share screen. Ini nggak muncul yang untuk Zoom-nya nih. Oh, sebentar. Ya. Oke. Bentar. Apakah sudah ketemu Bapak? Ada kendala?
nggak ada kenal ini ya sih di ini Pak. Ya, oke. Bagaimana? Udah tampil? Iya, sedang proses Pak. Di saya belum muncul, masih hitam. Mungkin menunggu loading sebentar. Sambil menunggu saya lanjutkan. Ya sudah Bapak, mungkin bisa di slideshow biar terlihat untuk materinya. Ini perangkatnya yang udah. Baiklah, jadi berbicara masalah manajemen tadi, di mana tentunya bahwa proses terjadinya suatu pemasaran itu berawal dari kebutuhan manusia atau kebutuhan seseorang yang nantinya akan menimbulkan suatu keinginan dan permintaan. Nah, dari keinginan dan permintaan itu nanti permintaannya akan dapat dipuaskan dalam istilah ekonomi oleh produk, baik itu jasa maupun barang. Nah, dari produk ini tentu nanti akan muncul produk yang mempunyai nilai, biaya, dan kepuasan. Bagaimana yang produk yang mempunyai nilai? Yaitu suatu produk yang dapat memberikan kepuasan atau dapat memberikan manfaat guna memenuhi kebutuhan hidup seseorang. Nah, sekarang ada biaya. Biaya tentunya seberapa besar pengeluaran dari seseorang untuk mendapatkan suatu produk. Jadi antara barang dengan biaya itu seharusnya berbanding lurus ya. Dari kedua itu akan muncul namanya kepuasan. Nah, sekarang yang dikatakan puas itu yang bagaimana? Seseorang yang akan dikatakan puas apabila keinginannya dapat tercapai. Jadi keinginan atau harapannya dapat tercapai. Tapi kalau harapannya sudah tidak dapat tercapai, itu tidak puas. Misalnya masuk ke rumah makan Padang, harapannya makan yang pedas dan asin, ternyata manis. Itu namanya tidak akan puas. Nah, kalau seseorang yang tidak puas, tentunya akan beralih ke produk lain atau ke jasa lain. Maka dalam hal ini, dalam memanage atau menata suatu barang atau jasa, bagaimana menciptakan agar seseorang itu bisa puas mengkonsumsi barang kita. Nah, dengan adanya nilai biaya dan pertukaran nanti akan muncul namanya pertukaran atau transaksi dan hubungan. Pertukaran, transaksi, dan hubungan yang pada dasarnya ini merupakan arah ya, mulai arahnya ke pemasaran. Sekarang saya tanya kebutuhan kita sehari-hari, apakah saya tanya Ibu Pak Aprizal. Ya, Pak. Pak Aprizal pagi tadi pakai sabun mandi nggak? Ya pakai, Pak. Pantas wangi sampai ke sini. Oh, sampai situ, Pak ya. Iya. Nah, sekarang Pak Aprizal pakai sabun wangi, itu bikin sendiri ya? Dibeli, Pak, di Iya, jadi minimarket. di minimarket. Ya. Jadi di situ ada transaksi dan ada hubungan. Jadi minimarket. Nah, dengan adanya tadi kebutuhan Pak Aprizal tadi, akhirnya muncul yang namanya pasar. Pasar yang akan menyediakan atau tempat bertemunya antara penjual dan pembeli yang menyediakan barang-barang. Nah, dari itu akan timbullah namanya pemasaran dan pasar. Ini ya. Sekilas daripada konsep inti pemasaran. Apa? Halo? Gimana? Tukang komputer. Oke. Sekarang saya bagi tugas. Silakan dibagi 3-3 kelompoknya atau 3-4. Untuk penyegaran kita coba ya nonton TikTok dulu nih. Karena ya kayaknya ini senang semua nonton. Bagaimana, sudah siap? Siap, Pak. Ya, Pak. Kita coba nonton ya. Tapi jangan pergi. Ya, Pak. Oke. Salah, maaf. Klik di sana. Oke, sabar ya.
Ini perangkatnya udah jadul ini. Serba ketinggalan. Tunggu ya, mohon maaf ya, agak lama sedikit. Ya baik Pak. Oke. Aduh, lama ini. Terima kasih masih bersama kami. Seorang ibu rumah tangga di Cengkareng, Jakarta Barat menjadi korban penipuan usai melakukan transaksi jual beli di salah satu situs belanja online ternama. Ya, niatnya untuk membeli drone untuk sang buah hati. Korban malah dikirimi botol air putih kemasan. Video berdurasi 32 detik yang menunjukkan aksi unboxing paket yang dilakukan seorang ibu rumah tangga yang direkam menggunakan ponsel ini viral di media sosial. Korban yang diketahui bernama Vera tinggal di Jalan Amalia, Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat, telah menjadi korban penipuan salah satu reseller di situs belanja online. Awalnya ia bertransaksi membeli sebuah drone mainan untuk anaknya di situs belanja online pada 25 Mei lalu. Setelah paket tiba di rumahnya pada 24 Mei, korban pun terkejut mendapat isinya tidak sesuai dengan pesanan. Vera mengaku kecewa dan telah melaporkan kejadian ini kepada pihak situs belanja online. Ini buka waktu unboxing itu masih ada kurirnya di sini. Udah bayar juga, udah kan beres ya udah. Pas dilihat dibuka botol aqua. Dan terus tapi pihak belajarnya udah telepon sih, udah minta maaf juga. Atas peristiwa ini, korban mengalami kerugian Rp61.900. Menurut korban, pihak situs belanja online berjanji akan bertanggung jawab dan memberi ganti rugi akibat penipuan yang dialami korban. Mardika Prakasa Satya, Jakarta. Oke, Bapak-bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, maaf. Ada yang bisa mengomentari dari masalah tadi? Halo? Ya Pak. Kalau untuk dari masalah tadi mungkin dari segi ini kali ya Pak ya. Kepercayaannya konsumen Pak. Ini dari kelompok berapa nih? Waduh. Kelompok satu ya? Satu Pak ya. Jadi kepercayaan konsumen terus? Gini, jadi mungkin dia tidak baca sebuah deskripsinya, maka dia main beli saja. Jadi akhirnya terjadi itu Pak. Gitu. Yang lain ada yang bisa nambahkan? Kepercayaan konsumen sih. Yang lain ada yang bisa menambahkan atau yang services itu loh. Kepercayaan konsumen. Dari kelompok 2 ada? Oh iya. Dari kelompok 2 ada tanggapannya? Sudah dibentuk ya tadi kelompok 2 ya? Dari kelompoknya Pak Pungki mungkin. Siapa namanya ya? Ya. Pak Pungki? Iya Pak. Ya, ada tanggapannya dari video tadi? Oke Pak. Bukan kepercayaannya konsumen sih Pak. Jatuhnya Pak apa sih namanya? Perlindungan konsumen, maaf, salah. Perlindungan konsumen. Gitu. Jadi sehingga kalau misalkan ada terjadi seperti itu kan tidak ada solusi Pak. Gitu. Jadi yang menaunginya tidak ada untuk perlindungan konsumen. Oke. Yang lain ada yang bisa menanggapi atau mungkin menambahkan? Nggak ada ya? Pak Iskandar, ini saya tambahkan sedikit gitu kan. Jadi ini salah satu bentuk dari proses pemasaran gitu kan.
Ya, Cuma di dalam proses pemasaran ini terjadi kesalahan dalam transaksi dan sehingga barang yang diminta dengan yang datang berbeda gitu. Iya, Seperti iya. itu yang saya tangkap Pak, dari video tadi. Yang lain cukup. Oke Cukup, lah. Pak. Jadi, halo? Cukup, Pak, cukup. Cukup. Oke. Jadi ya dari permasalahan yang ada pada video tadi, saya ingin menjelaskan bahwa adanya hubungan ya tadi yang di sini antara nilai dengan biaya. Apabila nilai yang didapat ternyata lebih rendah dari biaya yang dikeluarkan, itu mereka atau seseorang akan merasa puas. Tapi apabila nilai yang didapat itu lebih tinggi daripada biaya, itu akan menimbulkan tidak puas. Nah, apalagi pada kasus tadi, bahwa biaya yang dikeluarkan ternyata mendapatkan sesuatu yang tidak punya nilai sama sekali. Maka itu jelas tidak akan puas. Nah, dalam konsep pemasaran bahwa seseorang yang tidak puas itu biasanya akan bercerita kepada 100 orang. Seseorang yang merasa kecewa terhadap produk, terhadap barang, itu akan bercerita ke lebih banyak pada dirinya walaupun bukan 100. Tapi kalau seseorang yang puas terhadap suatu barang atau produk, cuma akan cerita dengan 1 orang. Itu biasanya kita. Apalagi ibu-ibu, kapan beli salah, sudah ceritanya kemana-mana. Di arisan dibawa-bawa itu ceritanya. Nah, juga kalau seseorang itu puas terhadap suatu barang atau produk atau jasa, itu biasanya cenderung akan melakukan pembelian ulang. Jadi dia akan menjadi langganan tetap. Itu yang pertama, apabila dia merasa puas. Yang berikutnya, apabila dia merasa puas terhadap suatu produk, biasanya akan mengabaikan produk-produk lain. Misalnya seorang perokok yang puas dengan satu merek rokok, dia nggak tahu rokok lain ada yang lebih enak. Tapi dia akan mengabaikan. Atau biasanya ada yang fanatik-fanatik dengan produk-produk elektronik, misalnya merek tertentu, Polytron, apa SAP, apa-apa. Itu di rumahnya akan barang-barang yang satu brand yang satu merek, karena dia puas, karena dia mengabaikan produk-produk lainnya. Nah, di sini akan terjadi kalau begitu suatu perusahaan, apabila seorang itu sudah puas, maka perjalanan aktivitas usahanya itu akan langgeng, akan berjalan terus. Karena kita ketahui banyak sekali perusahaan-perusahaan yang sekarang sudah gulung tikar. Yang dulu ada, sekarang tiada. Misalnya apa itu? Yang dulu ada, sekarang tiada, Pak? Nokia, Pak. Apa? Ya, Nokia. Karena perusahaannya katanya gulung tikar ya. Tapi ada juga sebaliknya, dari awal kita tahu produknya sampai sekarang masih ada. Itu kira-kira dari Ibu Novita apa itu? Barang-barang apa yang dari dulu dilihat sampai sekarang masih ada terus? Ada, Bu Novita? Ada, Pak. Kira-kira apa itu bangnya? Dari dulu ada sampai sekarang. Barang-barang dari dulu udah zaman kita baru lahir sampai sekarang masih ada. Jam tangan, Pak. Enggak, mereknya maksudnya, bukan ininya, mereknya. Oh itu Pak, Seiko. Oh, Seiko ya. Ya, Seiko. Jadi kira-kira di kasus itu tadi karena apa? Karena pembeli atau pengguna barang itu percayanya sudah penuh. Kadang-kadang barang itu ada yang barang-barang sebenarnya yang cuma terkenal mereknya saja. Namun kualitas di dalamnya belum tentu. Kadang-kadang kualitasnya mungkin setara dengan merek-merek lain, tapi orang sudah fanatik dengan satu merek tertentu, menyebabkan mereka menjadi pelanggan atau menjadi pembeli. Nah itu. Jadi dalam konteks ini, bahwa konsep inti pemasaran itu, bahwa pemasaran itu dimulai dari adanya kebutuhan dulu. Yang terutama kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar itu walaupun kita penghasilan kita nol, kebutuhannya harus harus dipenuhi. Contohnya apa? Contohnya bayi. Bayi itu kan belum pernah yang
lahir langsung bawa SK misalnya, SKP3 segala macam, tapi kebutuhannya sudah harus dipenuhi. Dan kadang-kadang kebutuhan bayi itu lebih besar daripada nilainya daripada orang tua. Kalau bayi harus susu, kalau orang tua cukup air putih, air galon. Nah itu. Jadi dari kebutuhan ini sekarang permasalahannya di mana kita mendapatkan atau memenuhi kebutuhan kita terhadap suatu produk ini. Sekarang mungkin Ibu Silma dapat menjelaskan dari mana kita mendapatkan kebutuhan ini, produk ini untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Atau ada yang lain yang bisa komentar dari mana? Dengan cara mohon maaf waktunya sudah habis Bapak. Ya oke lah. Terima kasih. Bentar. Ya, apakah mau ditutup atau sudah cukup, Bapak? Cukup ya. Oh, cukup. Baik, kalau begitu langsung saja kepada Prof. Badeni. Silahkan, Prof. Silahkan, yang ada komentar proses pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Iskandar. Mohon maaf sebelumnya Pak Iskandar, apakah bisa stop share dulu? Oh ya. Ya, terima kasih. Di bagian atas, Bapak. Di mana tuh? Di bagian atas dari Zoom, di bagian atas itu ada stop share, tulisan stop share. Atau di bagian bawah mungkin ada beberapa yang tampilannya berbeda. Nggak muncul ini. Jadi menu bawah tuh nggak muncul, gimana ya? Apa namanya Bapak ini minimize terlebih dahulu, kemudian Bapak coba masuk, kemudian ini coba view-nya di full screen. Atau mungkin bisa sambil menunggu Pak Iskandar untuk apa namanya stop share, mungkin bisa dilanjutkan, Prof. Ya, silahkan yang mau memberikan komentar. Proses pembelajarannya, jangan isinya udah selesai. Silakan. Nggak ada. Tidak ada, Prof. Nggak ada. Ya, ini apa namanya, perancangannya kurang sesuai dengan waktu yang disediakan, poinnya itu. Yang kedua, ini walaupun pada akhir tadi ada diberikan kesempatan pada peserta didik untuk berpartisipasi, namun pada awalnya terlalu banyak dikuasai oleh pengajar pada usia awal tadi. Ya. Akan lebih bagus kalau prosesnya ini sejak awal itu paling tidak seimbang, ya, antara ini aktivitas si pengajar dengan aktivitas mahasiswa ini yang menjadi perhatian. Karena perancangannya ini apa namanya tidak imbang dengan mempertimbangkan waktu, maka tidak akhirnya materi enggak terselesaikan atau tersampaikan situ. Ya, ini. Kemudian juga di awal tadi belum diarahkan tujuannya ini mahasiswa bisa apa, tadi belum juga tadi, ya kembali tadi, sehingga ini mahasiswa tidak bisa menilai diri, saya sudah mencapai target belum, nggak tahu. Yang ngajar pun juga nggak tahu apakah mahasiswa saya sudah mencapai target atau belum, juga nggak tahu efeknya gitu, ya.
Itu perlu menjadi perhatian itu. Kemudian juga ini bahasa untuk komunikasi, tolong jangan monoton, ya kadang naik, kadang turun. Ya, kalau monoton itu kalau waktu relatif agak lama, kalau ini kebetulan hanya 20 menit, kalau waktu sampai 100 menit atau mungkin sampai 105 menit, 150 menit karena ini apa namanya 3 SKS umpamanya, ya, akan ngantuk kalau monoton. Ini kadang naik, kadang turun. Ya, ini juga punya makna, bukan hanya tentang ngantuk. Ya, kalau misalnya kadang naik, kadang turun itu, jadi makna ini pertama ini mereka tidak bosan. Kemudian juga kalau baru aja tadi agak naik, kemudian drop, yang tadinya kurang perhatian pasti muncul ada apa Pak ini kok langsung diem. Nah itu pasti ke sana itu perhatian orang itu. Ya, ini. Demikian juga sebaliknya. Kalau tadi relatif agak beberapa menit itu ini agak ini landai, lalu apa nama mendadak naik pasti juga menjadi perhatian. Sehingga ini akan menjadi mahasiswa akan memperhatikan kita. Terus bagian dari teknik untuk ini tadi mudahnya itu cari perhatian lah si pengajarnya itu. Nih sudah berangkat ke sana gitu. Soalnya kalau monoton tinggi terus juga nggak bagus, rendah terus juga nggak bagus. Kadang suatu kali naik, kadang mesti turun. Jadi ini bergelombang lah gitu sini. Biar lebih bagus posisi larikan ke sana. Saya kira itu yang saya komentari untuk Pak Iskandar. Terima kasih banyak. Ya. Atas masukan. Silakan yang ini yang Ya, baik. ini Dian yang Ya, terakhir. baik. Terima kasih Prof. Badani untuk masukan kepada Pak Iskandar. Untuk peserta ketujuh yang terakhir ini ada Ibu Novita Triwahyuni SKM MKes dari Universitas Tulang Bawang. Apakah Ibu Novita sudah siap, Ibu? Ya, Bu. Langsung share ya, Bu. Ya, silakan Ibu. Mohon maaf sebelumnya untuk record terlebih dahulu. Sudah, Bu. Saya aktifkan dari yang ketiga. Oh, sudah ya? Oh, ya, baik.